Bacaan, Lukas pasal 7 ayat 11-17, sesuai kalender bacaan oleh Sinode Gemit. Oleh pengajar, Jibrael Po. Tema khotbah, Kebangkitan Kehidupan, Harapan bagi Kaum Bapak. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah kisah penuh harapan dari Injil Lukas, yang memberikan kita pandangan tentang kekuatan penyembuhan dan kebangkitan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ayat-ayat ini membawa kita pada saat yang mengharukan, ketika Yesus menyentuh kehidupan seorang ibu yang berduka karena kehilangan anaknya. Sebagai kaum bapak, kita mungkin merasakan beban hidup yang berat. Kita dihadapkan pada tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan tekanan dari berbagai arah. Tetapi, bahkan dalam saat-saat tergelap kita diingatkan bahwa Kristus adalah sumber kekuatan dan harapan bagi kita. Dalam kisah ini, kita melihat Yesus berjalan ke kota Nain, diikuti oleh para pengikutnya. Di sana, mereka bertemu dengan prosesi pemakaman seorang anak laki-laki, satu-satunya anak dari seorang janda. Perasaan duka yang mendalam melingkupi momen itu. Tetapi, di tengah-tengah kesedihan itu, terjadi keajaiban. Yesus, yang penuh kasih dan belas kasihan, merasakan penderitaan ibu yang ditinggalkan. Dengan tangannya yang ajaib, dia menyentuh tandu tempat mayat anak itu terbaring, dan berkata, "Anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan sungguh, dengan ajaibnya, anak itu bangkit hidup. Dari kisah ini, kita belajar beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar tentang belas kasihan Yesus Kristus yang tiada tara. Meskipun kita mungkin berada dalam situasi yang sulit, Dia selalu hadir di tengah-tengah kita, siap untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Kedua, kita belajar tentang kuasa penyembuhan dan kebangkitan Kristus. Tidak ada situasi yang terlalu sulit baginya untuk diatasi. Dalamnya, kita menemukan harapan yang pasti, bahkan dalam saat-saat paling gelap pun. Ketiga, kita belajar tentang pentingnya iman. Iman ibu janda itu menggerakkan tangan Yesus untuk melakukan mujizat. Demikian juga, iman kita pada Kristus akan membawa kita melalui setiap cobaan dan kesulitan. Kisah kebangkitan anak janda di Nain dalam bacaan ini juga memiliki beberapa makna mendalam yang dapat menjadi panduan dan ajakan bagi kaum bapak, yaitu: 1. Kasih dan belas kasihan Kristus. Kisah ini menggambarkan belas kasihan dan kasih Kristus yang tak terbatas. Sebagai kaum bapak, kita dipanggil untuk meneladani sifat Kristus ini dalam hubungan kita dengan keluarga, teman, dan sesama manusia. Ajakan bagi kita adalah untuk selalu membawa kasih dan belas kasihan dalam segala hal yang kita lakukan, terutama dalam menghadapi kesulitan dan kebutuhan orang lain di sekitar kita. 2. Kuasa penyembuhan dan kebangkitan Kristus. Kebangkitan anak janda menunjukkan kuasa ajaib Kristus untuk menyembuhkan dan memulihkan kehidupan. Sebagai kaum bapak, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup, baik secara pribadi maupun dalam keluarga. Namun, kita diajak untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Kristus. Ajakan bagi kita adalah untuk mempercayai kuasanya yang ajaib dan memohonnya untuk membawa penyembuhan dan pemulihan dalam hidup kita dan keluarga kita. 3. Pentingnya iman. Iman ibu janda yang menggerakkan Yesus untuk melakukan mujizat menunjukkan betapa pentingnya iman dalam hubungan kita dengan Kristus. Sebagai kaum bapak, kita perlu memperkuat iman kita dalam Kristus dan mengandalkannya dalam setiap aspek hidup kita. Ajakan bagi kita adalah untuk memperkuat hubungan kita dengan Kristus melalui doa, bacaan Alkitab, persekutuan dengan sesama percaya, dan pelayanan aktif dalam gereja dan masyarakat. 4. Harapan dalam Kristus. Kebangkitan anak janda memberikan harapan baru bagi ibu janda dan komunitasnya. Demikian pula, sebagai kaum bapak, kita diajak untuk menemukan harapan sejati kita dalam Kristus. Tidak peduli seberapa sulit atau putus asa situasi yang kita hadapi, Kristus adalah sumber harapan yang pasti dan kehidupan yang abadi. Ajakan bagi kita adalah untuk hidup dengan keyakinan bahwa Kristus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, dan bahwa dalamnya kita dapat menemukan harapan yang tidak pernah pupus.
Dengan memahami makna-makna ini dan meresponsnya dengan iman dan ketaatan, kita sebagai kaum Bapak dapat mengalami kehidupan yang lebih bermakna, penuh dengan kasih, belas kasihan, dan harapan dalam Kristus Yesus. Disinilah harapan kita berada, bukan pada kekuatan atau kebijaksanaan kita sendiri, tetapi pada Kristus yang memberikan kehidupan yang abadi. Marilah kita hidup dalam kebenarannya, dan bersiaplah untuk menerima keajaiban-keajaibannya dalam hidup kita sebagai kaum Bapa. Amin.